Halo, balik lagi di YouTube channel aku Echa Becice. Ya, kali ini aku bakal ngebahas sinetron dan film horor tahun 2000-an yang bikin bulu kuduk aku merinding. Bulu kuduk lo ya, bukan bulu yang lain. Aku tuh nggak ngerti kenapa ya, dari zaman kecil tuh suka banget sama film horor. Kayak anak-anak lain tuh pulang sekolah carinya film kartun atau apa gitu ya yang buat anak-anak, tapi aku tuh kayak dari zaman TK tuh udah mantenginnya film horor, nggak ngerti kenapa. Makanya otakku isinya mistis-mistis aja kayaknya nih, gara-gara bawaan dari dulu. Pantesan aja sering dibilang kayak orang pinter. Maksudnya orang pinter bukan pinter IQ-nya, bukan pinter, maksudnya apa sih aku jelasinnya, kok di Bali bilangnya kayak Balian. Nah, kayak dukun. Nah, orang bilangnya kayak dukun kayak gitu. Kok jadi ngelantur? Ini dia film dan sinetron yang masih nyantol di otakku sampai sekarang. Film dan sinetron horor yang masih nyantol di otakku sampai sekarang. Apa aja? Ini dia. Yang pertama, kalian pasti tahu sinetron ini kalau kalian seusia aku. Jadi pocong. Bukan akunya yang jadi pocong, maksudnya judul sinetronnya jadi pocong. Nah, sinetron ini tuh boom banget di tahun 2002 sampai 2003. Yang meranin tuh Edis Adelia. Masih ingat kan? Tapi beliau udah jarang banget tayang di layar kaca Indonesia karena udah sibuk berumah tangga. Ya, jadi sinetron jadi pocong ini itu lumayan serem pada masanya. Jadi ini bercerita tentang si Mumun atau si Edis Adelia ini meninggal karena kecelakaan. Nah, di sini si Mumun ini kemudian dikuburkan. Nah, ada sih namanya Bang Hussein yang diperankan oleh si Mandra. Itu lupa ngelepas tali pocongnya si Mumun. Nah, gara-gara itulah si Mumun itu jadi pocong. Jadi dia tuh suka menghantui warga sekitar gitu. Nah, sinetron jadi pocong ini itu sampai ada 2 season gitu. Jadi yang season pertama yang jadi pocong si Mumun. Nah, yang season kedua ini yang jadi pocong itu si Jeffrey. Itu diperankan oleh Benny Ruswandi. Nah, di sini si Jeffrey ini juga meninggal karena kecelakaan. Dan lagi-lagi Bang Hussein ini lupa ngelepas tali apa sih, ikatan talinya, itulah pokoknya, sampai dia itu jadi pocong kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh punya ciri khas. Kalau pocong Mumun itu bola matanya warna hijau. Hijau nggak sih? Ya hijau, kayak lihat duit ya, bola matanya warna hijau. Kalau si Jeffrey bola matanya warna merah. Nah, ini merah, dia kayak kena cabe itu bola matanya. Mumun hijau kayak lihat duit. Jeffrey merah kayak kena cabe, kayak gitu. Nah, kalau kedatangannya pocong Jeffrey tuh kayak punya ciri khas, pasti ada anjing mau "Au, au," kayak gitu-gitu. Jadi warga sekitar tuh udah tahu, wah, pocong Jeffrey kayak gitu. Jadi dua pocong ini tuh suka menghantui warga sekitar. Nah, tapi di sini ada sedikit romansanya. Pocong Mumun itu sebelum meninggal dia tuh punya pacar, namanya siapa sih nama pacarnya? Oh ya, Bang Junet, diperankan oleh Acul Wira Perwata. Nah, di sini si Mumun nih kayak nggak rela gitu kalau Bang Junetnya punya pacar lagi kayak gitu. Jadi dia suka gangguin Bang Junetnya. Terus sinetron ini tuh saking pada zaman itu tuh menurut aku tuh udah serem banget. Jadi tayangnya kalau nggak salah sih siang sih, menurutku iya siang. Iya siang. Ya siang sih. Siang sih. Ya pokoknya kalian bisa cari di YouTube sinetron itu, kalian bisa cari jadi pocong. Itu bagus banget. Lucu juga, ada lucunya, ada romansanya, ada horornya juga. Kalian boleh tonton itu di YouTube. Tapi kalau kalian seusia aku, kalian pasti pernah nonton itu di salah satu stasiun TV. Next, ini adalah salah satu sinetron yang paling aku tunggu-tunggu. Karena dia tayangnya cuma seminggu sekali, tayangnya setiap hari Senin. Apa dia? Itu adalah Di Sini Ada Setan. Jadi soundtracknya kayak ada dan tiada. Udah, ntar kena copyright. Nah, sinetron ini tayang perdana pada tahun 2003 itu sampai tahun 2005. Jumlah episodenya ada 76 episode. Nah, sinetron ini bercerita tentang petualangan kumpulan muda-mudi yang melakukan pemburuan gaib gitu. Ya,
Jadi ada namanya Sasi yang diperankan oleh Lia Ananta. Dia di sini mempunyai indera keenam. Jadi sekumpulan sahabat ini ketika mereka melakukan perjalanan seperti hangout bareng atau misalnya camping atau apalah liburan kayak gitu, selalu aja menemukan sesuatu hal gaib, mistis yang bisa membuat bulu kuduk kita merinding. Pokoknya sinetron ini tuh dulu tuh paling paling gimana ya, paling nyeremin sih menurut aku karena dia tayangnya itu malam jam 10-an gitu. Jadi kalian bayangin ada sorry, aduh belepotan mulutku. Jadi kalian bayangin aja ya, sinetron ini tuh tayangnya hari Senin. Besoknya tuh hari Selasa, aku harus sekolah. Jadi rela-relain banget begadang demi nonton sinetron ini gitu. Tapi nggak berani nonton sendiri. Pada saat itu nggak berani nonton sendiri, harus ditemenin kayak gitu. Jadi sinetron ini tuh punya alur cerita yang berbeda setiap harinya. Tetap horor, tapi semisalnya waktu itu aku inget banget Rumah Kosong. Rumah Kosong berhantu gitu. Itu misalnya minggu ini, terus minggu depannya bercerita tentang ada pembunuhan gitu, terus mayatnya dimasukin ke lemari kayak gitu. Nah, jadi beda-beda kayak gitu. Jadi selalu ada kayak versi barunya gitu. Jadi nggak pernah ngebosenin. Jadi selalu ditunggu-tunggu gitu sinetron ini. Di sini juga ada Nagita Slavina, dia berperan sebagai Anya di sini. Kemudian ada Thomas Nawilis, dia berperan sebagai Coki. Nah, kalau kalian tahu sinetron ini, itu tuh banyak banget artis-artis terkenal. Ada Dude Herlino juga, terus ada siapa lagi ya, tunggu aku lupa. Ada Intan Ayu Purnama, ada Diva Nadia, ada Taher Hadiwijoyo. Tau kan kalian Taher Hadiwijoyo yang itu loh, salah satu personilnya Tangga ya. Jadi banyak banget pemeran-pemeran artis, aktor yang ganteng dan cantik-cantik di sinetron ini. Cuman udah, aduh, pada zaman itu tuh kayak sinetron ini tuh paling yang gimana ya, aduh pokoknya bagus banget deh. Kalian bisa tonton di YouTube, kalian bisa cari Di Sini Ada Setan, itu bagus banget. Aku rekomen banget nonton itu, aku suka banget. Kadang aku juga suka mesti nonton si sinetron itu, saking bagusnya horornya dapet pada masa itu. Sekarang pun juga masih dapet sih menurut aku. Bang, sate bang, ratus tusuk. Nah, kalian pasti tahu kan ini ada kan film apa? Yes, apalagi kalau bukan Sundel Bolong. Nah, film yang diperankan oleh Susana ini, aduh, gila. Kalau udah Susana yang meranin film itu ya, kayak udah nggak usah diragukan lagi tingkat kemistisannya, kehororannya, kegoipannya itu pasti dapet banget. Nah, Susana ini adalah ratu film horornya Indonesia. Gimana nggak ratu film horor? Hampir semua film-film horor pada tahun 1900-an sampai 2000-an tuh yang meranin tuh Susana, dan selalu dapat respon yang baik dari masyarakat. Nah, sinetronnya Susana yang ini tuh bercerita tentang seorang gadis yang meninggal karena diperkosa oleh sekumpulan pemuda yang sedang mabuk-mabukan. Lagi mabuk nggak sih pada saat itu? Ya kayak gitu loh pokoknya. Ya, jadi arwahnya Susana ini jadi gentayangan dan menjadi sundel bolong. Nah, di sini mereka maksudku adalah di sini Susana jadi membalas dendam sama orang-orang yang udah menghancurkan dia gitu. Jadi dia juga melindungi warga desa, maksudnya gadis-gadis desa yang berjalan sendirian di tengah malam gitu, supaya jangan sampai terjadi hal seperti yang dia alami. Aduh, aku tuh paling ingat kalau sinetron ini tuh geli liat itu loh, belakangnya itu tuh loh. Ih, bolong ada ulet. Pokoknya kayak gitu dah. Pokoknya serem banget deh. Aku tuh dulu nggak berani nonton film ini sendirian, saking aku bukan gimana nih, geli liat belakangnya itu loh, kayak baju putih lagi, tapi bukan aku loh sandal bolongnya ya. Ya, Susana ini banyak membintangi film horor. Salah satunya yang paling aku inget tuh Ratu Buaya Putih, Malam Jumat Kliwon, Malam Satu Suro, sama Ratu Ilmu Hitam. Apalagi banyak banget pokoknya. Kalian bisa cari di Google, kalian bisa lihat di Wikipedia. Sayangnya kita harus kehilangan ratu film horor kita karena penyakit diabetesnya itu pada tahun 2008. Nah, meskipun Susana ini sudah meninggal, tapi
karya-karyanya tetap dikenang hingga saat ini, bahkan mungkin sampai anak cucu kita nanti, karena memang acting beliau tuh selalu totalitas dan benar-benar, aduh, bisa dibilang kalau ada nilai 1 sampai 100 aku kasih dia 1000. Bagus banget pokoknya. Kalau kalian masih rindu sama film-film yang diperankan oleh beliau, kalian bisa cari di YouTube. Oke, ini yang terakhir. Sinetron ini punya jam tayang yang cukup lama. Itu adalah tayang perdana pada tahun 1998 sampai tahun 2005. Apalagi dia kalau bukan Misteri Gunung Berapi. Yes. Sinetron ini tuh bercerita tentang mak lampir yang dikurung di dalam sebuah peti berisikan ayat-ayat Al-Quran oleh Kiai Ageng Prayogo. Nah, si mak lampir ini dikurung sama Kiai Ageng Prayogo ini atas perintah dari Sunan Kudus. Ya, jadi dia ingin memusnahkan ajaran sesatnya si mak lampir ini. Mak lampir tuh punya ciri khas yang yang apa ya? Yang khas banget gitu loh. Ketawanya tuh, aduh, kalau aku tiru kalian bisa nggak tidur 7 hari 7 malam. Nggak lucu kayak begitu. Ya kayak gitulah dia pokoknya. Jadi mak lampir ini punya ciri khas yang cukup menyeramkan, bukan cukup, sangat seram pada zaman itu. Jadi dia tuh punya rambut panjang gimbal warna putih gitu. Ya, terus dia tuh punya sesuatu yang unik, itu dia bisa meramal sesuatu melalui mangkok berisi air kayak gitu. Jadi tuh dia bisa tahu apa aja yang musuhnya bakal lakuin ke dia. Jadi si mak lampir ini kayak punya 1000 nyawa gitu, bisa kayak siluman lah, mati, hilang, hidup lagi, kayak begitu-begitu loh pokoknya. Bagus banget sinetron ini, dan yang paling aku ingat dari sinetron ini adalah benarkah ucapanmu itu Grandong. Itu kan dijadiin meme kan sekarang-sekarang tuh. Kalian kalau pernah nonton sinetron ini tuh berarti kalian seusia sama aku. Tapi kalau kalian nggak pernah nonton sinetron ini, kalian bisa juga cari di YouTube, banyak banget ada videonya. Terus sinetron Mak Lampir ini atau Misteri Gunung Berapi ini, judulnya tuh Misteri Gunung Berapi, cuman orang tuh lebih taunya Mak Lampir gitu, karena memang perannya Mak Lampir ini tuh serem banget, pembawaannya dia serem, terus juga karena ciri khas ketawanya dia yang melengking itu. Nah, si Mak Lampir ini diperankan oleh artis senior Farida Pasha. Nah, sinetron ini sangat sangat gimana ya, sangat bagus banget, dan itu sampai di remake ulang lagi di tahun 2018. Kalian wajib banget nonton sinetron ini, nontonnya di YouTube maksud aku, karena sekarang udah nggak ada tayang lagi. Oke, itu dia film dan sinetron horor yang sempat menghiasi perfilman Indonesia. Kalau kalian belum pernah tonton, kalian bisa tonton di YouTube seperti yang aku bilang tadi. Kalau kalian udah pernah nonton, kita balik lagi nostalgia. Ayo kita nonton lagi, itu karena bagus banget. Aku masih suka nontonin film-film pada zaman dulu, pada zaman masa kecil aku, karena film-film dan sinetron zaman dulu itu, khususnya yang bergenre horor ya, karena aku suka banget horor. Itu tuh kayak nggak perlu menampilkan sesuatu yang seperti buka-bukaan, seperti film dan sinetron pada masa ini gitu. Jadi mereka tuh benar-benar menjual sisi horornya, sisi mistisnya itu tuh dapet, nggak perlu yang pakai. Kalau kalau sekarang kalau nggak ada yang buka-bukaannya gitu tuh kayaknya film horor tuh nggak laku. Bukan nggak laku sih, mungkin lebih ke apa ya? Ya you know what I mean lah. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai begitu. Sebenarnya kita harusnya tonjolin dari sisi yang kreativitasnya, prestasinya, tanpa harus ada hal-hal lain yang diumbar gitu. Ya, gitu aja sih dari aku. Kalian ingat wajib dan kudu banget like, subscribe, komen, dan share. Kalian bisa komen di bawah apa aja sinetron dan film yang kalian ingat dulu yang mungkin masih terngiang sama kalian sampai sekarang. Aku sih
yang paling ingat ya itu aja, karena bukan paling ingat, maksudnya paling ngena di aku 4 sinetron dan film itu tadi. Karena memang favorit aku banget gitu. Kalian bisa share, mungkin kita bisa sama-sama cerita apa aja sih sinetron dan film horor yang bikin kalian nggak bisa tidur pada saat itu. Oke, ya gitu aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ingat ya, subscribe, like, komen, dan di-share. Oke, oke, udah gitu aja. Aku Echa Putri and bye!